mau punya hati dan telinga seorang murid yang mudah diajar. Urapi mulut bibirku Tuhan supaya apapun yang keluar dari mulutku itu berasal dari isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan masuk ke series baru kita yang judulnya adalah Artificial Identity. Ya kan? Kan yang sering kita dengar adalah artificial intelligence gitu kan. Kemarin gue hampir salah lagi pas bikin slide gue ketiknya intelligence gitu. Maklum ngantuk ya kan. Tapi akhirnya udah diganti artificial identity. Kira-kira dari nama judulnya kalian udah bisa tebak belum kita akan bahas soal apa? Iya benar, AI-nya beda. Tapi kita bakal bahas apa teman-teman kalau dari judulnya? Identitas, oke identitas yang seperti apa? Palsu, buatan gitu ya. Oke, siapa di sini yang sering pakai AI? Oke, jangan buat nulis tugas ya, terus kalian tinggal kopas terus kumpul gitu. Ups, ketahuan deh. Oke teman-teman, jadi di series ini bener kata yang tadi kalian bilang, kita bakal bahas artificial identity atau identitas semu kita. Yang sebenarnya gak bener nih, namanya juga identitas semu ya, artificial gitu. Tapi seringkali mengaburkan pandangan kita akan identitas kita yang sebenarnya. Nah kita mulai dengan, gue mau nanya kalian tahu gak ini siapa? Belum? Jeng. Ada yang tahu om-om ganteng ini siapa? Betul. Menurut gue ganteng. Walaupun gue emang lebih suka yang ini ya kayak di K-drama gitu, tapi menurut gue ini lumayan ganteng. Tapi buat yang coba siapa yang udah nonton? Oh belum terlalu banyak ya, masih banyak yang belum nonton berarti ya. Yes, ini adalah Iya, ini tuh berasal dari film Netflix The Tinder Swindler. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton, intinya ini tuh dokumenter yang menceritakan soal perbuatan laki-laki ini gitu ya. Jadi laki-laki ini tuh super jenius. Siapa yang di sini pernah main dating apps? Malu-malu padahal gue tahu lebih banyak dari ini. Tapi intinya adalah, jadi teman-teman cowok ini tuh dia di dating apps, dia membuat identitas yang bohong gitu ya tentang diri dia. Dengan fotonya, dengan historinya, background dia seperti apa dan segala macam. Dia membuat diri dia terlihat seperti seorang sultan. Ya kan, terlihat seperti seorang sultan. Terus ketika dia interaksi nih sama cewek-cewek yang lagi chat sama dia akan membuat cewek-cewek itu percaya dengan berbagai cara bahwa dia itu beneran sultan. Ceritanya dia anak apa? Anak pengusaha berlian ya kan? Dan emang namanya itu dibikin sama kan, sama si anak pengusaha berlian yang beneran gitu. Jadi kalau orang searching itu beneran ada gitu loh. Tapi sebenarnya itu bukan kehidupan dia gitu. Tapi dengan pinternya dia putar otak gitu kan ya, subsidi silang ya kan, dapat duit dari cewek ini, dia pakai untuk kehidupan dia yang dengan jet, helikopter, jalan-jalan dan sebagainya supaya cewek yang lain percaya. Nanti habis itu cewek yang itu akan kasih duit, dia akan membuat cewek lain percaya. Intinya adalah orang ini itu melakukan yang namanya catfish teman-teman. Di mana dia membuat sebuah identitas yang bohong untuk mengelabui cewek yang lagi pengen dia deketin. Menurut kalian itu benar atau tidak? Tentu saja tidak ya. Jangan sampai di sini ada yang main dating apps kayak gitu loh. Pasang foto real, pasang history real ya kan. Dan karena apa teman-teman? Ketika kita bikin sesuatu identitas palsu itu, sebenarnya cewek itu belum tentu ternyata akan suka sama kita loh kalau tahu kita yang sebenarnya. Ya kan, sebenarnya lawan jenis yang kita lagi deketin itu belum tentu mau sama kita, belum tentu mau spend time sama kita, belum tentu mau kasih uang buat kita. Kalau dia tahu siapa kita yang sesungguhnya. Ya kan, jadi ini adalah sebuah kebohongan besar. Nah, mungkin ini cuman sebuah kejadian di luar sana gitu ya teman-teman. Tapi tahu gak sih sebenarnya fenomena ini itu sering banget kita alamin dalam kehidupan kita. Mungkin bukan kita di catfish sama orang, di dating apps gitu-gitu. Mungkin ada yang pernah tapi mungkin juga enggak. Tapi kalian tahu gak sih ternyata kita tuh sering
catfish diri kita sendiri. Kita tuh sering membohongi diri kita sendiri dengan identitas semu yang kita percaya padahal sebetulnya itu bukan diri kita. Jadi fakta yang pertama yang gue pengen kita tahu hari ini adalah when we are being lied to and we don't realize it, we behave differently than we would if we knew the truth. Ketika kita, kelihatan nggak teman-teman? Nggak kekecilan ya? Ketika kita dibohongi, ketika kita dibohongi atas sesuatu dan kita nggak sadar kalau itu adalah sebuah kebohongan, seringkali itu membuat kita jadi behave differently daripada kalau kita tahu kebenarannya. Kayak yang cewek-cewek tadi, kalau misalkan cewek-cewek itu tahu ini bukan benar-benar anak pengusaha berlian, ya mungkin dia mah kagak mau minjemin duit segitu banyak. Mungkin dia nggak mau bahkan berkenalan di awalnya gitu loh. Tapi karena dia taunya itu sesuatu yang bohong, itu membuat mereka behave differently. Nah, ini adalah fakta yang pertama. Seringkali teman-teman kita itu dibohongi atas sesuatu yang membuat kita akhirnya jadi berbeda nih perlakuannya gitu. Contohnya aja simpel gitu ya, kalau misalkan kita sama teman kita bohong gitu, misalkan gue bilang gue lupa bawa deh daripada gue bilang itu jatuh deh di mana hilang dan segala macam daripada gue bilang gue ketinggalan. Mungkin teman gue akan lebih marah. Nah itu kan akan membuat teman kita behave differently. Nah fakta yang kedua yang perlu kita tahu adalah we often being catfish with ourselves. Kita seringkali dibohongi oleh diri kita sendiri. Kita percaya sama kebohongan-kebohongan tentang diri kita dan itu bahayanya adalah mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Nah, that's why teman-teman, series artificial identity ini jadi sangat penting gitu. Karena kebohongan itu bukan cuman membuat kita ya udah kita simpan sendiri aja gitu, enggak. Masalahnya dampaknya begitu besar sampai itu mempengaruhi tindakan kita. Sampai itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Nah, gue mau jelasin lebih detail soal skemanya gitu ya. Gimana pikiran itu bisa sampai mempengaruhi behavior kita. Pikiran kita itu akan membentuk namanya beliefs, kepercayaan kita. Ketika kita udah mempercayai sesuatu itu yang ada dalam pikiran kita, itu juga yang akan mempengaruhi behavior kita. Nah, biar gampang gue mau ceritain kisah tentang gajah, seekor bayi gajah. Teman-teman pernah dengar gak kalau gajah itu dari kecil kakinya diikat? Pernah ya? Kakinya diikat sama rantai, jadi bayi gajah yang masih kecil ketika lahir dia tuh akan diikat kakinya dengan rantai supaya dia bisa diam ya kan, dia bisa tertib gitu loh, dia gak kesana kemari, dia tahu dia harus diam di situ gitu. Dan ketika dia kecil itu diikat sama rantai ke pohon gitu ya, dia gak bisa, dia tarik-tarik kakinya dia gak bisa lepasin. Karena dia masih kecil, ya. Tapi teman-teman, sampai gede ikatan itu akan tetap ada dan sampai dia jadi gajah yang besar banget, yang beratnya bertonton. Menurut kalian, sebenarnya kalau dia tarik kakinya lagi, itu rantai putus gak? Putus, rantainya putus. Tapi teman-teman, karena si bayi gajah ini ketika masih kecil udah dirantai dan dia coba tarik gak bisa, coba tarik gak bisa, coba tarik gak bisa. Akhirnya dia punya pemikiran, oh aku gak kuat terhadap rantai ini. Aku gak bisa terhadap rantai ini, aku gak akan bisa lepas dari sini. Dan akhirnya itu membentuk belief dia, kepercayaan dia bahwa ya udah emang selamanya gue harus di sini. Gue gak akan bisa lepas dari ikatan ini. Dan itu mempengaruhi behavior dia ketika dia dewasa. Dia bahkan gak akan mencoba lagi untuk menarik kakinya. Padahal sebenarnya ketika dia dewasa dia coba tarik kakinya itu akan putus begitu saja. Karena tenaga dia udah beda dulu pas kecil sama sekarang. Nah dari kisah simpel ini teman-teman kita bisa belajar apa? Segitunya loh pemikiran kita bisa mempengaruhi kepercayaan kita sama apa yang kita percaya dan mempengaruhi tindakan kita. Kalau kalian berpikir, gue gak bisa apa-apa. Gue dulu pas SMP pernah presentasi di depan kelas terus dikatain jelek. Dikatain lu gak akan bisa ngomong di depan umum. Itu akan jadi pemikiran kita. Oh gue orangnya gak bisa ngomong, grogian, gagap.
Itu akan jadi pemikiran kita. Kemudian kita akan terus mempercayai itu sehingga itu jadi belief bahwa gue gak akan bisa public speaking. Gue gak akan bisa ngomong di depan umum. Gue gak percaya diri. Gue orangnya gak pintar ngomong. Sampai itu mempengaruhi behavior kita. Bahkan ketika kita diberikan kesempatan, diberikan promosi untuk kita challenge ourselves, presentasi di depan bos kita, presentasi di kantor. Kita akan berpikir, gue gak mau terima kesempatan ini karena gue gak bisa. Karena gue bukan tipe orang itu. Karena gue udah coba dulu dan gue dikatain sama orang. Gue gak bisa. Mungkin di contoh lain gitu teman-teman. Teman-teman berpikir, gue gak bisa nih lepas dari satu kecanduan ini. Gue udah berusaha gak nonton itu tapi gue gagal. Itu yang ada di pikiran kita. Dan itu membentuk suatu kepercayaan di mana kamu percaya aku tidak akan bisa lepas dari dosa ini. Aku akan selamanya terikat sama dosa ini. Aku akan selamanya jatuh dalam dosa ini karena ini begitu susah, aku gak bisa lawan. Aku belum sedewasa itu, aku belum sedekat itu sama Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi behavior kita, di mana kita jadi ya udah, gak akan berusaha untuk keluar dari dosa itu. Gak akan berusaha untuk Tuhan, aku pengen meninggalkan hidup lamaku. Karena itu yang kita percaya, itu yang kita pikirkan. Jadi teman-teman hari ini gue berharap dari series hari ini teman-teman bisa sadar gitu. Betapa krusialnya apa yang kalian pikirkan dan kalian percaya tentang diri kalian. Karena itu akan sangat mempengaruhi behavior kalian. Dan gue percaya banget di sini kita semua diciptakan sama Tuhan untuk suatu rencana yang besar. Amin. Kita semua satu persatu punya misi yang cuma bisa kita yang selesaikan. Punya terang yang cuma bisa kita yang terangin. Dan gue rindu banget kita semua bisa menyadari itu supaya itu mempengaruhi behavior kita. Karena kalau enggak selamanya kita akan mengambil keputusan yang salah, kita akan merendahkan diri kita akan terus menerus gak mau do action karena kita selalu ngerasa gak bisa, gak mampu dan gak layak. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau lihat apa sih kebohongan-kebohongan yang seringkali kita percaya. Mungkin ini cuman, iya padahal ada gambarnya lupa. Ya ini gambar gajahnya, yang di sebelah kiri itu adalah bayi gajahnya, yang di sebelah kanan itu papa gajahnya. Udah gede banget makanya tinggal kakinya doang kan kelihatannya. Oke, next. Kebohongan tentang diri kita. Wih keren banget pakai foto connect ya. Wih keren. Yang pertama adalah I am who I have. Kita seringkali mendefinisikan diri kita dengan apa yang kita punya. Mungkin nggak semuanya berpikir soal barang doang ya, tapi ada mungkin yang kayak mikir, oh kalau gue belum punya mobil A, gue belum sesukses dia. Kalau gue belum punya barang A, gue belum bisa beli tas A, gue belum bisa pakai laptop buah-buahan, artinya gue belum sekeren dia. Mungkin ada yang pernah berpikir kayak gitu. Atau mungkin bukan cuma sekedar barang teman-teman. Tapi kalau gue belum punya pacar yang ganteng, artinya gue tuh gak berharga. Artinya gue tuh gak menarik. Artinya gue tuh gak keren. Kalau gue belum punya kerjaan di kantor SCBD dengan gedung-gedung tinggi pergi naik MRT. Bukannya lu juga kok. Artinya gue belum cukup keren kerjaannya. Kerjaan gue masih di Gading Serpong di ruko Ci. Gue belum kayak cici-cici SCBD. Artinya gue belum cukup sukses. Mungkin ada dari antara kita yang pernah berpikir seperti itu. Membandingkan diri kita seperti itu. Atau yang kedua, I am what I do. Kalau gue gak dapet nilai terbaik di kampus gue, artinya gue gak berharga. Artinya gue gak bisa apa-apa. Artinya gue gak sekeren itu. Kalau gue gak juara, kalau gue gak bisa lebih baik hidupnya daripada si A, artinya hidup gue kayaknya belum diberkati deh. Kayaknya hidup gue belum jadi berkat deh. Atau yang ketiga, I am what other people said about me.
Ini sih kayak ya relate banget ya jujur. Gue itu kalau orang bilang gue nggak bisa, iya Ci artinya gue emang nggak bisa. Kalau orang bilang kita belum cukup A, iya berarti artinya gue emang nggak bisa, gue nggak mampu. Kalau keluarga gue bilang dulu gue adalah anak yang gak diinginkan, artinya gue emang gak berguna di dunia ini. Artinya gue emang gak punya tujuan di dunia ini. Dan ini mungkin cuma 3 poin teman-teman yang gue tulis di sini, tapi kalau kita mau korek lebih dalam sebenarnya banyak banget kebohongan-kebohongan lain yang seringkali timbul dalam pikiran kita. Nah hari ini gue pengen kita sama-sama baca dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 33. Tada! Yohanes 8 ayat 31 sampai 33. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Yes. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ngomong nih ke orang-orang Israel. Kalau jadi murid pengikut Tuhan Yesus dan setia sama pengajarannya Tuhan Yesus, kamu tahu kebenaran, kamu menghidupi kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus pada saat itu orang-orang bilang, kita gak pernah jadi budak untuk siapapun, maksudnya apa? The truth will set you free, kita gak lagi diperbudak kok. Kita nggak lagi dikekang kok, kenapa kita membutuhkan kebebasan itu? Nah yang lucu teman-teman, adegan ini tuh sangat ironi gitu. Karena pada saat itu sebetulnya Israel itu lagi dijajah sama Roma. Dan sebelum itu pun Israel tuh dijajah sama bangsa-bangsa yang lainnya. Mesir, Assyria, Babilonia, Yunani dan Syria. Jadi sebenarnya ini adalah suatu hal yang lucu. Kok dia ngerasa dia gak pernah jadi slaves to anyone padahal dia tuh di tengah penjajahan. Nah ini bukan karena oh ini salah ketik kali atau dia bodoh kali salah dengar atau apa, enggak. Ini menunjukkan fakta teman-teman bahwa when something is so common you can become blind to it even when it's right in front of you. Ketika sesuatu itu jadi sangat biasa, kamu sangat terbiasa sama hal itu, kita bisa jadi buta gak sadar akan itu, kalau itu sebetulnya ada dalam kehidupan kita. Kalau itu sebetulnya ada sedang kita alamin. Nah sama seperti bangsa Israel, mereka sampai lupa gitu loh, kalau mereka tuh sebenarnya lagi gak bebas. Karena apa? Karena mereka terbiasa dijajah. Mereka terbiasa ada di bawah kekuasaan bangsa lain. Sehingga mereka tuh lupa. Kalau mereka tuh seharusnya menginginkan kebebasan. Nah fakta ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita. Ketika dari tadi gue ngomong lies 1, 2, 3 mungkin teman-teman gak sadar gitu. Belum kepikiran apa ya kebohongan yang selama ini sebenarnya membuat gue gak bisa take action secara bebas. Gak bisa menghalangi hubungan gue sama Tuhan buat lebih dekat lagi. Mungkin kalian belum kepikiran. Tapi aku berharap sambil kita dengerin firman Tuhan ini hari ini kita bisa sama-sama refleksi teman-teman. Jangan-jangan kita sudah terbiasa dengan hal itu. Kita sudah begitu terbiasa menganggap diri kita gak bisa. Kita sudah begitu terbiasa menganggap diri kita gak sebaik itu. Kita sudah begitu terbiasa menganggap diri kita ya udah gue emang orangnya kayak gini. Sampai-sampai kita gak berusaha keluar dari situ. Dan kita mau baca juga ayatnya di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Apa sih yang Paulus katakan soal kebohongan? Kalau kita lagi bicara soal kebohongan-kebohongan dalam diri kita, kita mau tahu Paulus ngomong apa soal kebohongan. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Amin. Paulus ingetin kita semua teman-teman dengan gamblang, gak pakai basa-basi, don't lie to each other. Jangan bohong sama diri lo sendiri, jangan bohong sama orang lain.
Karena harusnya kita udah melepaskan nih manusia lama kita, semua perbuatan kehidupan dosa kita udah menggunakan manusia yang baru, hidup dalam manusia yang baru dan kalau di bahasa Indonesianya terus menerus diperbaharui sesuai gambar penciptanya. Be renewed as you learn to know your creator and become like him. Tuhan gak mau kita terus menerus hidup dalam kebohongan teman-teman. Mungkin kita gak lagi bohong yang kayak ditanya A jawabnya B, bukan. Tapi kita sendiri jujur gak sama diri kita. Tuhan gak mau kita hidup tertutup sama identitas yang bohong. Tuhan gak mau kita mempercayai hal yang bohong. Orang Tuhan bilang kita masa depan kita cerah dan penuh harapan. Tuhan gak mau kita hidup dalam kekhawatiran akan masa depan kita. Tuhan maunya kita percaya pada apa yang benar, yaitu apa yang Tuhan katakan. Dan dibilang bahwa ketika kita menggunakan manusia baru kita teman-teman, kita akan terus menerus diperbaharui sesuai gambar pencipta kita. Kita akan terus menjadi seperti Kristus. Siapa di sini yang mau semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Kalau kita mau jadi semakin serupa sama Tuhan, kita nggak bisa tetap hidup dalam kebohongan yang kita percaya. Kita harus percaya sama apa kata Tuhan karena itu yang benar tentang identitas kita. Stop lying and pretending. You are a new creation. Titik, gak pakai koma. Stop lying and pretending. Ke diri kamu sendiri, ke pikiran kamu sendiri. Berhenti berbohong, berhenti percayai kebohongan itu. Berhenti khawatir, berhenti menganggap rendah diri kamu karena kamu itu ciptaan baru yang Tuhan kasihi, yang Tuhan kasih pengharapan, yang Tuhan kasih masa depan yang cerah. Yang Tuhan kasih hidup yang baru supaya kamu gak hidup dalam dosa. Hidupi apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Karena our authenticity will become a living testimony to God. Teman-teman tahu gak sih kalau kita jadi orang Kristen dipanggil jadi saksi Kristus itu bukan dengan mempertontonkan kesempurnaan hidup kita. Tapi Tuhan pengen kita kasih lihat ke dunia semua tantangan hidup kita, tapi di tengah tantangan itu pun kita masih bisa tetap percaya dan berjalan sama Tuhan. Itu the real living testimony. Kamu gak jadi living testimony ketika kamu hidup seperti malaikat, kaki kamu gak napak di tanah. Dan orang lain lihat, ya ampun hidup dia perfect banget, emang gak ada masalah, lempeng-lempeng aja, enggak. Justru kamu bisa jadi living testimony dengan masalah-masalah kamu. Dengan mental struggle kamu. Dengan masalah kuliah kamu bisa jadi living testimony. Karena itu yang relate sama teman-teman kamu. Karena itu yang dialamin sama teman-teman kamu. Kalau ngomongin soal authenticity, gue bersyukur gue belajar banyak dari mentor gue, Ci Ike. Gue belajar banyak dari hidup senior pastor kita. Gue bersyukur banget punya senior pastor dan leaders yang authentic. Yang kalau cerita, baik itu di sermon, baik itu ketika carousel inti, Om Yuryo itu enggak cerita kesannya dia tuh malaikat gitu loh teman-teman. Tapi Om Yuryo dengan terbuka menceritakan kegagalan-kegagalannya, pergumulannya sama Tuhan waktu dia juga gak berani ngelangkah dan sebagainya. Sehingga gue jadi kayak, oh ternyata Om Yuryo juga pernah yang ngerasain apa yang gue rasain. Ternyata Om Yuryo juga pernah ya ada di titik stres. Gue kira Om Yuryo yang kayak kalau stres tinggal angkat tangan udah Tuhan angkat bebannya gitu. Ternyata enggak loh. Om Yuryo juga pernah ngalamin depresi loh ternyata. Wow. Dan kejujuran itu, authenticity itu yang membuat gue jadi juga belajar kalau iya hidup jalan sama Tuhan itu bukan berarti kita harus sempurna teman-teman. Bukan berarti kita harus membohongi diri kita sendiri, bukan berarti kita harus membohongi orang lain. I'm fine. Gak gitu. Tapi justru hidup sama Tuhan adalah ketika kita lagi gak baik-baik aja, tapi kita bisa tetap memilih untuk bersuka cita. Tapi kita bisa tetap memilih untuk percaya. Ketika hidup kita masih tetap belum baik-baik aja. Dan
Sama, Ci Ika juga sama. Ketika kita lagi one on one, ketika kita lagi carousel, gue bisa ngeliat bagaimana Ci Ika tuh jadi mentor yang apa adanya aja. Dia gak akan berusaha terlihat, nih gue nih anak pendeta paling perfect, enggak. Tapi justru Ci Ika akan buka hal-hal yang wow. Bahkan gue aja mungkin gak pernah ada di titik itu, gue gak pernah sampai segitunya Ci dan lu pernah gitu. Tapi itu memberikan impresi ke gue gitu ya bahwa lu bisa kok dipakai Tuhan dalam segala kekurangan lu dan ketidaksempurnaan lu. Just be authentic, just be real. Kemarin gue juga nemu satu quotes bagus dari, bacanya apa ya? Francis, oke. It's no use walking anywhere to preach unless our walking is our preaching. Quotes ini bukan cuma berlaku buat SGL atau pendeta atau orang yang bawain firman Tuhan di depan, tapi ini berlaku buat kita semua teman-teman. Sebagai saksi Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, orang butuh lihat authenticity kamu dalam menghidupi firman Tuhan. Orang gak perlu dengerin ayat-ayat yang kamu ngomong, gak perlu dengerin ceramah kamu, tapi yang orang mau lihat kamu tiap hari hidupnya kayak gimana. Apakah kamu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu baca di Alkitab atau enggak? Nah sekarang pertanyaannya oke, gimana caranya kita jadi real sama diri kita? Gimana caranya kita gak membohongi diri kita? Gimana caranya kita gak hidup lagi dalam kebohongan-kebohongan itu? Yang pertama, be honest and identify what lies you had believed in. Coba kalian jujur sama diri kalian, kalian identifikasi, kalian refleksi kebohongan apa yang sering kali selama ini kalian percaya. Mungkin dari antara 3 tadi, apa yang kamu punya, apa yang kamu lakukan, atau apa yang orang lain bilang tentang kamu, tapi mungkin ada kebohongan lain yang di luar ini juga boleh kalian identifikasi. Yang kedua, allow authenticity to drive how you show up. Coba kita belajar untuk be authentic. Dalam kita di depan orang lain ataupun ketika kita sendiri sama diri kita. Just be authentic. Dan ingat sama janji-janjinya Tuhan. Yang ketiga, trust that God loves you and likes you as you are. Tuhan gak menebus kita ketika lo udah memilih untuk datang ke GBWTC dan terima Tuhan. Tuhan menebus lo bahkan ketika lo masih terikat dalam dosa-dosa lo. Tuhan memilih untuk menebus lo bahkan ketika lo belum tahu siapa itu Yesus. Tuhan memilih untuk menebus lo bahkan ketika lo masih nyontek, belum bikin komitmen buat jadi anak baik. Tapi Tuhan udah memilih untuk menebus lo dan mengasihi lo. Trust God. Trust that God loves you and likes you as you are. Dan percayai apa yang benar kata Tuhan. Bukan apa kata pikiran kita, bukan apa kata orang lain. Yang kebohongan-kebohongan salah. Dan yang keempat, buat teman-teman yang udah living your authentic life, that's good. Sekarang waktunya buat kita bantu orang-orang lain to do the same. Gimana caranya buat setiap kita yang gue udah kayak gini gue udah berusaha untuk percaya sama janji Tuhan, gue gak lagi hidup dalam kebohongan diri gue, kebohongan identitas gue, that's great. Sekarang waktunya kita bantu teman-teman di sekitar kita dengan apa? Pertama, jangan ngejudge orang supaya mereka bisa otentik di depan kalian. Terima mereka, kasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dan bantu mereka, ingatin mereka. Kebenaran-kebenaran apa sih yang sebetulnya betul tentang identitas kita? Mereka tuh diciptakan sama Tuhan sebagai apa sih? Mereka tuh punya tujuan, mereka tuh punya potensi, ingetin mereka. Supaya mereka juga bisa hidup otentik seperti kamu. Ini bottom line kita hari ini, the authentic you is honest with yourself and others. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Yes, gue mau undang kita semua untuk bangkit berdiri teman-teman. Beberapa menit ke depan gue pengen kita sama-sama minta Roh Kudus selidikin hati kita.
ingetin kita, kebohongan apa sih yang lagi mengganggu pikiran kita? Kebohongan apa tentang identitas kita yang membuat kita jadi gak bisa fokus sama janjinya Tuhan? Sama apa yang Tuhan katakan benar tentang diri kita? Mungkin itu bisa tentang masa depanmu, mungkin itu bisa tentang keluargamu, mungkin itu bisa tentang penyakit, mungkin itu bisa tentang doa-doa kamu yang belum terjawab, tentang studi atau tentang pekerjaan kamu. Stop pretending that you are okay. Hari ini, be honest with God, be honest with yourself. Karena Tuhan tahu dan Tuhan peduli sama apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih kalau udah mengingatkan kami. Selama ini banyak kebohongan-kebohongan yang membuat kami gak fokus sama apa yang Tuhan katakan sama diri kami. Kebohongan-kebohongan yang menghalangi kami melihat janji Tuhan. Menghalangi kami mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu aku percaya Roh Kudus-Mu akan menyadarkan setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menyentuh hati setiap kami sehingga setiap kami bisa hidup tanpa kebohongan itu Tuhan. Setiap kami bisa jujur sama diri kami sendiri, kami bisa jujur sama orang lain, kami bisa jujur sama Tuhan. Karena kami tahu kebenaran tentang diri kami cuma ada di dalam Engkau. Kebenaran tentang diri kami, kalau kami berharga, kalau kami dikasihi Tuhan, kalau kami punya masa depan yang penuh dengan harapan, kami percaya itu semua kami temukan di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah pencipta kami, Engkau yang memegang masa depan kami, Engkau yang memegang hidup kami Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berkata-kata untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat gereja yang begitu luar biasa Tuhan, yang terus mau punya kerelaan hati berjalan menurut arahan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Biar terus berikan kepekaan akan Engkau sehingga mereka terus mendengarkan arahan yang daripada-Mu. Dan membawa kami juga semakin mengenal rencana Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami juga berdoa untuk komunitas kami FLCC Tuhan. Kami bersyukur untuk satu sama lain. Kami bersyukur buat keluarga rohani ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak muda di FLCC akan berjumpa dengan Engkau. Setiap anak-anak muda di FLCC akan sungguh-sungguh mengalami pengalaman bersama dengan Engkau. Dan mereka akan menjadi pemimpin Tuhan. Mereka akan menjadi terang yang bisa dirasakan oleh banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan small group discussion, kami percaya Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami memberikan setiap kami keterbukaan Tuhan. Sebentar kami mau meminta berkat yang daripada-Mu, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah studi, pekerjaan, bisnis, usahamu. Apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah keluargamu, penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.